So halo guys, balik lagi sama Gula Sore. Jadi di video kali ini aku mau review sedikit lagi tentang iPhone X yang aku beli di PS Store. Tepatnya itu tanggal 25 April tahun 2020, berarti udah sekitar 3 bulanan. Dan di sini aku mau nge-review lagi si iPhone X ini karena emang lagi rame ya tentang PS Store ini, karena abis diciduk oleh Bea Cukai ya. Jadi kalau kalian udah baca berita, banyak sekali tentang PS Store yang habis kena masalah ya, karena emang banyak yang bilang barang-barangnya ini adalah barang-barang yang ilegal. Nah, di sini kalau kalian lihat ya di Instagram Bea Cukai wilayah Jakarta ya, di postingan terakhirnya ini aku lihat di tanggal 29 ya, mungkin hari ini nanti akan aku langsung upload. Jadi postingan terakhirnya ini menyebutkan kalau Bea Cukai ini sudah melakukan pengawasan ya terhadap kegiatan peredaran barang-barang ilegal. Mereka telah melakukan penyerahan barang bukti dan tersangka tersebut dilaksanakan atas pelanggaran pasal 103 huruf D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan ya. Di sini dituliskan tersangka berinisial PS ya. Mungkin kalian udah tahu sendiri, telah diserahkan beserta barang bukti antara lain 190 handphone bekas dari berbagai merek dan uang tunai hasil penjualan senilai 61,3 juta rupiah. Nah, oke, mungkin aku nggak mau terlalu dalam bahas itu, tapi di sini aku mau bahas iPhone yang katanya adalah barang ilegal ya. Jadi mungkin kalau di berita-berita iPhone yang dijual dari toko PS ini merupakan barang-barang dari luar negeri yang dimasukkan ke dalam Indonesia tapi tidak melewati proses pembayaran pajak atau lewat bea cukai. Jadi dilakukan secara penggelapan. Jadi barang-barang ini termasuk barang ilegal. Nah, gimana kondisinya? Apakah IMEI dari handphone yang masuk secara ilegal itu bisa dipakai di Indonesia tentunya? Karena emang katanya barang-barang yang ilegal itu per bulan Februari kemarin dibilang kalau barang-barang ilegal atau barang yang tidak melalui proses pembayaran pajak lewat bea cukai itu akan diblokir IMEI-nya. Nah, gimana kondisi dari iPhone yang dijual oleh toko PS ini? Ya, di sini aku juga udah punya barangnya, dan ini barang yang aku beli sekitar 3 bulan lalu, dan mungkin kita bakal review sedikit. Jadi ini adalah iPhone X 64GB. Untuk kondisi sebenarnya ini bukan aku sendiri yang pakai, tapi pacarku yang pakai, karena aku lebih prefer pilih Android daripada iPhone. Tapi kemarin aku juga sempat tanya-tanya dia untuk kondisi dari si iPhone X ini gimana, apakah ada kendala selama 3 bulan terakhir atau enggak. Sini aku juga udah catat beberapa poin penting sih. Oke, waktu awal mendarat kondisi HP ini untuk bodinya ya, kemulusan itu sekitar 93% lah, karena ada beberapa lecet di bagian framenya. Itu aku juga udah pernah bahas. Nah, ini contohnya. Cuma ini sih yang paling parah, sisanya baret-baret di bagian bodi belakang, dan itu emang nggak terlalu kelihatan. Nah, baret-baret, nah kayak gini nih, kayak gini ya, kecil kayak gitu, nggak terlalu kelihatan. Tapi yang paling kelihatan tuh yang ini. Mana tadi? Oh, nah ini yang paling kelihatan. Terus sisanya untuk body aman-aman aja. Terus baterai juga waktu beli itu dapat yang 100%. Tuh kemungkinan juga udah diganti, atau mungkin emang bawaan sananya yang masih bagus, tapi kemungkinan besar udah diganti sih, karena HP ini kan HP keluaran tahun 2017. Di sini kita mau lihat kondisi baterai sekarang masih 100% atau enggak ya. Oh, sekarang udah 98% ya. Kelihatan enggak? Nah, itu sekarang udah 98%. Terus untuk performa sih overall cukup sesuai ya, menggunakan chipset A11 ya, A10 ini. Terus untuk kamera, aku juga pernah komplain waktu di awal, waktu kalian buka kamera kayak gini, ini ngeblank
ya, jadi warna hitam semua. Itu harus di restart sekali, tapi habis itu udah nggak pernah lagi kayak gitu. Jadi untuk kondisi ya sebenarnya aman-aman aja sih, dan cukup playable atau cukup enak untuk dipakai. Terus dia juga komplain masalah aksesoris ya, karena yang udah kita tahu juga lah, karena aksesoris dari iPhone PS Store itu adalah OEM ya. OEM itu bukan barang KW teman-teman. Di sini kalau kalian lihat, OEM itu adalah original equipment manufacture ya, adalah sebuah barang atau produk yang diproduksi dari perusahaan yang kemudian dibeli, diolah dan dijual kembali oleh perusahaan yang menggunakan nama atau brand mereka sendiri. Jadi OEM ini bukan barang KW ya, ini adalah barang original yang diproduksi oleh pihak ketiga, namun kualitasnya nggak sebaik dari originalnya. Ya, jadi di sini headsetnya waktu itu ngelewer-ngelewer. Jadi yang bagian ini itu putus, tapi nggak tahu ini diapain sama dia. Sekarang udah bisa dipakai lagi. Udah, mungkin itu aja. Dia nggak ada keluhan sih selama pakai iPhone X ini, karena ya nggak tahu, mungkin karena dia orang awam, tapi katanya enak-enak aja. Dan lama aku minjem HP-nya buat beberapa kali foto video, itu juga mulus-mulus aja. Untuk hasil foto dan video mungkin aku bakal kasih habis ini ya. Nih, aku kasih hasil foto dan videonya. Everything you know is in your mind. Oke, Siski, sekarang kita habis pulang dari pantai. Sekarang kita mau makan. Nanti sebelum balik hotel, nanti kita mau istirahat buat aktivitas besok. Are you all my personal? Nah, gimana? Cukup bagus kan untuk hasil foto dan videonya? Terus untuk Instagram, Instastory-nya gimana? Apakah semulus seperti iPhone original yang masuk ke Indonesia secara resmi atau enggak? Ya, karena kan banyak yang meragukan kualitas dari iPhone PS Store. Ya, sebenarnya ini adalah barang original ya, namun ini adalah barang luar negeri, jadi untuk performa ya sama aja, cuma ini adalah barang ilegal sekali lagi. Untuk kualitas story dari iPhone X ini ya, atau iPhone kebanyakan yang dijual di PS Store ya sama aja. Untuk video mulus-mulus aja, karena sekali lagi ini iPhone. Bingung nih mau ngomong apa lagi. Oke, mungkin kayak gitu aja, karena nggak banyak yang bisa direview dari smartphone ini, karena aku juga pengen bahas ini karena emang lagi kena masalah itu tokonya. Tapi ya
kita berharap aja yang terbaik lah buat tokonya dan buat Indonesia. Oke, mungkin segitu aja. Terima kasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya.